channel kami, R11 Production. Gimana kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kami akan membahas yang namanya protein. Dari pembahasan pertama, saya itu sering menyebutkan kan teman-teman kalau kita harus memperbanyak konsumsi protein, terutama untuk sarapan. Kita harus membiasakan diri sarapan dengan makanan yang tinggi protein. Kenapa sih? Nah, akan kita bahas kali ini ya teman-teman. Sekarang kita cari tahu dulu, sebenarnya protein itu apa sih? Jadi, protein itu adalah sumber utama pembentukan sel-sel tubuh kita, sel-sel tubuh manusia. Protein itu sangat penting untuk tubuh kita dan jumlahnya itu terbanyak kedua setelah air. Karena emang tubuh kita sebagian besar itu terdiri dari air dan keduanya itu terdiri dari protein teman-teman. Bahkan nih, antibodi, enzim pencernaan, dan berbagai hormon yang bertugas melawan semua penyakit itu terdiri dari protein teman-teman. Protein itu terdiri dari banyak subunit yang dinamakan dengan asam amino. Ada 9 asam amino esensial yang berarti, karena disebut esensial berarti tubuh tidak bisa memproduksi dan kita harus mendapatkannya dari makanan setiap harinya. Itulah kenapa kita harus setiap hari itu harus mengkonsumsi protein, karena emang tubuh kita membutuhkan 9 asam amino esensial. Dan sedangkan 12 asam amino lainnya itu bisa diproduksi oleh tubuh. Protein juga sebagai bahan baku otot yang merupakan mesin utama pembakar lemak teman-teman. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi protein, semakin banyak juga lemak yang terbakar. Protein yang cukup akan memperbesar massa otot dan membakar lemak lebih banyak teman-teman. Jadi kalau kita ingin presentasi lemak tubuh kita menurun, ingin perut yang latan, no buncit ya teman-teman, ya caranya kita harus banyak mengkonsumsi protein. Makanya kenapa orang-orang di gym itu diharuskan itu mengkonsumsi protein dalam jumlah yang cukup. Ya karena mereka kan juga pengen six pack ya, pengen presentasi lemaknya turun, jadinya emang kuncinya harus konsumsi protein teman-teman. Jadi kalau kita simpulkan, mengapa kita butuh protein? Ya karena protein dibutuhkan untuk yang pertama, membentuk dan menjaga massa otot kita. Yang kedua, mendukung kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Yang ketiga, membantu tubuh untuk memproduksi protein tubuh. Yang keempat, memberi kita energi. Dan yang kelima tentunya adalah membuat kita bisa menahan rasa lapar atau membuat kita merasa kenyang lebih lama teman-teman. Makanya kenapa kalau kita terbiasa sarapan dengan tinggi protein, kita tuh kenyangnya tuh tahan lama teman-teman, nggak gampang ngemil, nggak gampang kelaparan. Itu ya teman-teman sebabnya. Lalu apa sih sebenarnya fungsi utama dari protein? Fungsi utama protein adalah yang pertama, membantu membangun massa otot kering dan pemulihan otot, serta untuk kesehatan tulang yang baik. Makanya kenapa biasanya orang-orang yang bermanfaat dengan tulang itu juga mereka disarankan untuk mengkonsumsi protein dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, membantu sistem kekebalan tubuh agar berfungsi dengan baik. Jadi kalau teman-teman yang sering sakit itu biasanya itu teman-teman itu konsumsi proteinnya tuh kurang teman-teman. Kebanyakan biasanya seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga, memperbaiki semua jaringan di dalam tubuh, termasuk darah, enzim, hormon, kulit, rambut, dan kuku. Makanya kenapa dokter-dokter tuh biasanya menyarankan untuk penyembuhan luka yang cepat kita harus banyak mengkonsumsi protein kan teman-teman. Seperti orang-orang yang habis kecelakaan atau yang pasca melahirkan itu biasanya penyembuhannya paling cepat, penyembuhan jahitannya itu ya harus dengan mengkonsumsi protein yang banyak, yang cukup. Yang keempat, membantu pembentukan hormon pertumbuhan dan mengganti jaringan yang rusak serta memperbaiki sistem metabolisme kita teman-teman. Yang kelima, melindungi tubuh supaya keseimbangan asam dan basa di dalam darah dan jaringan kita itu terpelihara. Yang keenam, mengatur keseimbangan air di dalam tubuh kita. Jadi sekarang kita tahu teman-teman kenapa kita harus banyak mengkonsumsi protein atau lebih tepatnya mengkonsumsi protein dalam jumlah cukup. Nah pertanyaannya, gimana kalau kita kekurangan protein atau tidak mengkonsumsi protein dalam jumlah cukup? Ya tentunya ya, kalau kita kekurangan protein atau tidak mengkonsumsi protein dalam jumlah cukup, jadi yang pertama itu kita
mudah letih karena kita kekurangan energi. Karena emang sumber utama energi itu dari protein. Yang kedua, jadi mudah merasa lapar teman-teman, baru makan terus udah pengen ngemil ini, pengen ngemil itu. Nah, itu juga salah satu tanda kalau kita kekurangan protein. Yang ketiga, badan jadi terlihat loyo dan lemas, apalagi untuk teman-teman yang sedang program weight management atau mengatur berat badan. Protein itu penting banget. Jadi kalau kita lagi mengatur berat badan, protein itu penting banget agar kita itu nggak merasa loyo, lemas gitu, pucat gitu, teman-teman. Yang keempat, sulit memelihara dan membentuk massa otot. Yang kelima, bila kondisi kekurangan protein ini berlangsung dalam jangka panjang, maka kita akan kekurangan nutrisi atau teman-teman, atau yang disebut malnutrisi ya teman-teman. Lalu berapa banyak protein yang kita butuhkan? Semuanya itu tergantung dari jenis kelamin, aktivitas, dan usia. Contohnya ini untuk kecukupan protein harian. Setiap 1 kg berat badan untuk wanita memerlukan 1 sampai 1,3 gram protein per hari. Itu setiap 1 kg ya teman-teman. Sedangkan kalau laki-laki membutuhkan 1,2 sampai 1,5 gram protein per harinya. Itu untuk setiap 1 kg ya teman. Jadi nih misalnya wanita dengan berat badan 50 kg. Jadi dalam sehari itu membutuhkan protein sebanyak 50 sampai 65 gram. Jadi tinggal dikaliin aja, karena wanita butuhnya 1 sampai 1,2 gram per sehari, jadi tinggal dikaliin. 50 kali 1 berarti 50, 50 kali 1,2 berarti 65 gram. Jadi wanita itu membutuhkan protein dalam sehari itu sebanyak 50 sampai 65 gram ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau laki-laki juga sama. Jadi kalau laki-laki juga tinggal kita kalikan aja. Misalnya laki-laki nih ya dengan berat badan 50 kg. Berarti kalau kita kalikan hasilnya laki-laki dengan berat badan 50 kg membutuhkan protein sebanyak 60 sampai 75 gram per harinya teman-teman. Jadi ya kita bisa kira-kira sendiri lah yang kita makan tuh sehari itu protein udah berapa gram. Kalau kita makan dalam jumlah cukup itu, insya Allah ya tubuh kita akan merasa berenergi terus, gak mudah lemas ya, seperti yang tadi saya sebutkan lah teman-teman. Jadi kita gak akan merasakan yang namanya efek dari kekurangan protein gitu. Dan khusus untuk wanita, khususnya untuk usia 27 tahun ke atas, massa otot akan berkurang 500 sampai 1 kg, 500 gram ya, sampai 1 kg per tahunnya teman-teman. Belum lagi ketika melahirkan anak ya. Ketika melahirkan anak itu wanita akan kehilangan banyak massa otot. Jadi itulah salah satu sebabnya kenapa wanita itu lebih mudah naik berat badannya dibanding laki-laki. Karena massa ototnya berkurang, jadi otomatis lemaknya juga naik ya teman-teman, menumpuk, dan itu yang menyebabkan berat badan cepat naik. Nah, lalu pertanyaannya itu sebenarnya sumber protein yang gimana yang harus kita konsumsi? Ya tentunya sumber protein yang sehat teman-teman. Yang pastinya sebisa mungkin itu dimasak tanpa minyak. Jadi sumber protein sehat itu adalah sumber protein yang mengandung lemak baik dan kalorinya terkontrol. Contohnya ikan, telur, brokoli, dada ayam. Terus ya salah satu contohnya, tapi masih banyak yang lain teman-teman. Teman-teman bisa kok kan googling sendiri, kan sekarang zaman udah modern ya. Jadi kita tinggal googling sumber protein yang sehat gitu. Tapi ya ingat ya teman-teman, akan selalu lebih baik itu kalau kita memasaknya tanpa minyak. Jadi akan menghasilkan itu benar-benar sumber protein yang sehat, karena yang kita butuhkan itu protein, bukan lemak. Kalau kita masaknya dengan lemak atau dengan minyak-minyakan itu kan otomatis proteinnya sedikit, lemaknya justru yang akan bertambah. Jadi gitu teman-teman. Oke, selesai sudah ya teman-teman pembahasan kali ini tentang protein. Semoga teman-teman mengerti dengan yang saya sampaikan, dan pembahasan yang saya sampaikan juga bermanfaat buat teman-teman. Oh ya, dukung channel kami ya teman-teman. Caranya gampang kok, gratis lagi. Cukup dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga share ke teman-teman ya, agar teman-teman itu semuanya jadi lebih mengerti tentang informasi pembahasan yang saya berikan. Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.